alhamana min ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum illa yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Amma ba'du. Kepada para alim ulama yang saya hormati, kepada dewan juri yang saya muliakan, dan tak lupa pula kepada santriwan santriwati dimanapun Anda berada yang insya Allah dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Dat yang telah menciptakan dua insan dunia, yang mana tidak akan bertahan satu apabila tidak ada dua. Sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, daratan dan lautan, si cantik dan si jelek rupa, sehingga sempurnalah kehidupan di alam semesta. Sholawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato yang bertema kontribusi santri untuk negeri. Kalau kita tengok sejarah sangatlah jelas, tanpa ada perdebatan, bahwasanya kemerdekaan bangsa Indonesia dari perjuangan keras para kaum santri, atau bisa juga disebut dengan kaum sarungan. Mula jenengan sedaya sing seneng sarungan kudu bangga. Karena napa? Karena mbah-mbah jenengan wis milu berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Orang malah isin dinggo sarung kaya santri-santri zaman saiki. Neng pondok mendino sarungan, lagok barang bali sarungnya dilepas ganti lepisan. Niku jenenge malu mengakui bahwa dirinya adalah seorang santri yang terlahir dari kaum sarungan. Akan tetapi sangatlah tidak elok jika kita sebagai santri hanya diam tanpa melakukan apa-apa untuk negeri kita tercinta ini. Lalu, kontribusi apa yang bisa kita lakukan sebagai santri untuk negeri kita tercinta ini? Tak lain dan tak bukan adalah dengan thalabul ilmi atau mencari ilmu. Karena dengan mencari ilmu dan memperbanyak belajar sama halnya dengan mempersiapkan diri menjadi tonggak generasi NKRI. Hayatul fata wallahi bil ilmi wattuqa. Oleh karenanya ketika kita ditanya tentang siapa orang yang paling religius dan nasionalis, tentu saja jawabannya adalah santri. Karena di dalam pondok pesantren, santri tidak hanya diajari untuk cinta kepada agamanya saja, tetapi juga diajarkan untuk cinta kepada negaranya. Santri selalu diajari untuk senantiasa berakhlakul karimah, merangkul bukan memukul, menasehati bukan mencaci maki, mencari solusi bukan sensasi, membina bukan menghina, ramah bukan pemarah, tegas bukan keras, menghargai perbedaan dan membenci perpecahan, itulah santri. Hadirin rahimakumullah. Santri juga merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang mulia di atas muka bumi ini. Karena dalam perjalanannya, santri selalu berusaha untuk mendalami ilmunya Allah. Dan dengan bertambahnya ilmu, maka akan berpotensi bertambah pula keimanan dan ketakwaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, kul hal yastawil ladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Jawabannya mesti beda. Kaya bedane banyu lan geni, kaya bedane padang lan peteng. Karena wong sing berilmu iso bedani endi sing hak,
endi sing batil, endi sing halal, endi sing haram, endi uang rakyat, endi uang pejabat, nggih napa mboten? Hadirin rahimakumullah. Abuya Sayyid Muhammad Maliki Al-Hasani berkata dalam salah satu makalahnya yang berbunyi Ar-raf'atu bil ilmi, keluhuran terdapat pada ilmu. Sehingga keluhuran manusia tergantung pada kapasitas keilmuan yang dimilikinya. Dan keluhuran suatu bangsa tergantung kapasitas keilmuan yang dimiliki oleh penduduk-penduduknya. Oleh karena itu, semakin banyak orang yang berilmu dalam suatu negara, maka akan semakin besar pula kesempatan negara tersebut untuk terus maju, maju, dan maju. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.